Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah bagi kita sekalian yang akan mengikuti ibadah dalam persekutuan ibadah minggu ini 21 Juni 2020. Kiranya ibadah kita saat ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk mengawali ibadah kita, saya mengajak anggota jemaat dipersilakan berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nyanyian Jemaat NKB 7 ayat 1 dan 2, nyanyikanlah nyanyian baru. Jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan melakukan NKB 6 bait 1 dan 3, patut segenap yang ada. Sujud sembah
Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi ayat pembimbing kita dalam ibadah saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Firman Tuhan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Dia. Amin. Kita merespon nats pembimbing dengan memuji Tuhan dari NKB 14, bait 1 dan 4, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami datang memohon ampun kepadamu atas segala dosa yang telah kami perbuat di keseharian kami terhadap teman, orang tua, dan orang-orang terdekat kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Kami memohon ampun apabila perbuatan-perbuatan kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami juga memohon ampun apabila sering kami iri hati, kami benci dan menaruh dendam hingga matahari terbenam. Kiranya Bapa berkenan mengampuni dan memperbaharui hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan rendah hati di hadapan Allah, kini dengarkanlah berita kepastian tentang anugerah Allah sebagaimana tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah pengampunan
Dan mari kita meresponnya, kita puji Tuhan dari NKB 19 bait 1 dan 3 dalam lautan yang kelam. Setelah kita menerima anugerah pengampunan dosa, Tuhan memanggil kita untuk mengalami pembaharuan hidup. Karena itu saya menjemput jemaat Tuhan berdiri. Kita akan menerima hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru. Mari kita memuji Tuhan dengan melakukan NKB 21 bait 1 dan 2, Ku diberikan kidung baru. Kasih yang
Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita mengambil bagian di dalamnya, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang akan kami renungkan ini dapat menjadi berkat buat kami sekalian. Siapkanlah hati kami supaya dapat menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih ya Bapa, kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-24 hingga 39. Injil Matius pasal 10 ayat 24 hingga 39. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, Shalom. Dari perikop pembacaan kita saat ini, Matius pasal 10 ayat 24 hingga 39, tema kita adalah mengikut Yesus keputusanku. Nah, oleh sebab itu di awal perenungan ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar
Adakah di antara kita yang tahu sejarah sampai terciptanya lagu ini? Ternyata setelah saya browsing di internet, lagu ini diucapkan atau lirik lagu ini diucapkan oleh seorang lelaki yang berasal dari Assam. Assam itu adalah sebuah desa di timur laut India. Saat itu lelaki ini bersama keluarganya memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus di pertengahan abad ke-19. Nah, saat itu kepala suku Assam kaget dan kemudian memaksakan lelaki ini untuk meninggalkan imannya. Kepala suku Assam ini kemudian mengancam akan memenggal kepalanya, akan membunuh istri dan anggota keluarganya. Namun lelaki ini tetap berkata, mengikut Yesus keputusanku, tetap ku ikut walau sendiri. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Ternyata kepala suku Assam ini membunuh istri dari lelaki itu. Dan akhirnya lelaki itu pun dihukum mati ketika sedang menyanyikan lagu salib di depan, dunia di belakang. Kita bisa membayangkan bagaimana seseorang yang mempertahankan iman percayanya meskipun nyawa jadi taruhannya. Nah, sehingga lagu ini kemudian tersebar luas dan sampai kepada kita dapat menyanyikan lagu ini, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar. Setelah kita menyanyikan lagu ini, setelah kita mendengarkan kisah sampai lirik lagu ini diciptakan dan disebarluaskan sampai kepada kita sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya? Apakah kita pun tetap konsisten mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus? Meskipun di depan kita ada banyak tawaran-tawaran duniawi yang menggiurkan, ada kekayaan, ada kekuasaan, ada calon pendamping hidup yang menarik, yang tampan, yang cantik, dan kehidupan yang mapan. Apakah kita tetap bersikuku dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus? Apakah kita tetap mengikut Yesus meskipun masalah, tantangan, ujian yang begitu berat silih berganti menerpa hidup kita? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi pengikut Tuhan Yesus kita tidak hanya diajarkan memberikan korban persembahan, tetapi lebih jauh daripada itu, kita pun diingatkan bahwa mengikut Yesus kita harus bersedia berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban biaya, berkorban harga diri, berkorban perasaan, bahkan berkorban nyawa sekalipun. Itulah sebabnya Tertullianus pernah mengatakan, darah para martir adalah benih orang Kristen. Dan hal inilah yang terjadi. Lelaki yang berasal dari Assam, meskipun ia menyanyikan lagu salib di depan, dunia di belakang, lalu dipenggal kepalanya lalu mati, tetapi justru ini menjadi benih penyebar luasan kekristenan di Assam, di desa timur laut India. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita juga pada saat ini dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 hingga ayatnya 39 juga mengutarakan tentang konsekuensi resiko yang dipikul menjadi pengikut Kristus. Ada akibat yang akan didapatkan ketika menjadi murid-murid Kristus, ketika menjadi rasul. Dan ternyata Tuhan Yesus pun juga telah memberikan nasihat, memperingatkan murid-murid Yesus bahwa dalam menyatakan panggilan dan kesaksiannya memberitakan Injil Kerajaan Sorga, maka yang terjadi adalah mereka ibarat di domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Artinya akan ada banyak tantangan, akan ada banyak penolakan yang diterima oleh murid-murid Yesus ketika memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Namun Yesus mengatakan kita harus tetap berpikir positif. Kita harus punya sikap mental yang penuh pengabdian kepada Tuhan Yesus. Kita jangan mudah diombang-ambingkan. Kita jangan mudah mundur.
Karena memang itu adalah konsekuensi kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Beberapa kali Tuhan Yesus memberi nasihat kepada murid-muridnya, jangan takut. Kita dapat temukan dalam ayatnya yang ke-26, ayat yang ke-28, dan ayatnya yang ke-31. Hal ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa meskipun murid-murid memberitakan Injil diibaratkan domba yang diutus ke tengah-tengah serigala, tetapi Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka sendirian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Tapi Tuhan Yesus setia menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika murid-murid Yesus diutus memberitakan Injil kerajaan sorga, diutus menjadi rasul, maka ada beberapa nasihat Yesus yang disampaikan kepada mereka. Hal yang pertama, Yesus memberikan nasihat demikian. Ketika dalam memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kerajaan sorga, itu harus terbuka, harus jelas, harus transparan, harus tulus. Tidak ada yang bersandiwara, tidak ada yang berpura-pura, tidak ada yang berpikir soal untung ruginya menjadi pengikut Kristus. Tetapi semua harus terbuka. Lalu bagaimana agar kita dapat memberitakan Injil kepada sesama kita? Maka yang paling penting adalah harus dimulai dari dalam hati kita dulu. Kalau kita sudah merasakan sukacita, kalau kita merasakan damai sejahtera, kalau kita merasakan kasih Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, nyata dan berlaku dalam diri dan hidup kita, maka hal itu yang akan bisa memberikan semangat, motivasi bagi kita untuk dapat melayani Tuhan, untuk dapat memberitakan Injil kerajaan sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus juga mengingatkan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, kendati pun kita diperhadapkan dengan ujian, tantangan, masalah dan lain-lain sebagainya, jangan berkecil hati. Karena Tuhan Yesus mengatakan, burung pipit sekalipun yang harganya 2 ekor seduit, 2 ekor seduit itu sama dengan pecahan atau recehan terkecil uang Romawi yang mungkin bagi orang-orang kaya Romawi tidak mempedulikan uang yang senilai itu. Tetapi apakah Tuhan Yesus? Janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kendati pun dalam kacamata banyak orang, manusia, kita diabaikan, kita tidak dihargai, kita mendapatkan penilaian-penilaian yang negatif dan lain sebagainya. Tetapi jangan pernah berkecil hati. Karena Tuhan menghargai kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan berpihak kepada setiap anak-anaknya yang selalu menjadi pengikut Kristus yang setia. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, nasihat Tuhan Yesus dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pengikut Kristus yang setia adalah menjadi pengikut Yesus tidak boleh main-main. Kita harus punya sikap, kita harus punya prinsip iman. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang terjadi dan berlangsung dalam diri dan hidup kita, Tuhan Yesus itu punya CCTV. Tuhan Yesus itu punya kamera. Dan Dia tahu segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita, segala sesuatu yang ada dalam hati kita, segala sesuatu yang menjadi bagian dari tugas tanggung jawab atau keberadaan kita masing-masing. Dan dalam ayatnya yang ke-32 dan ayatnya yang ke-33 di situ dikatakan, segala bentuk perilaku yang kita lakukan selama hidup dalam dunia ini itu terekam jelas, dan nantinya setiap kita akan mempertanggungjawabkannya tatkala Yesus datang sebagai hakim agung di akhir zaman. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selama nafas hidup masih kita hirup dan hembuskan,
Selama kita menjadi pengikut Kristus, menjadi orang-orang Kristen dalam dunia ini, jangan kita menyia-nyiakan sedetik pun waktu hidup yang Tuhan percayakan. Tapi kita maknai semuanya itu sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sehingga ketika Ia datang untuk kali yang kedua, kita dapat mempertanggungjawabkan segala bentuk perilaku, usaha, dan segala hal yang kita lakukan dalam dunia ini. Hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana nasihat Tuhan Yesus dalam perikop pembacaan kita adalah Yesus mau mengingatkan kita supaya dalam melaksanakan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus, kita harus lebih mengutamakan Dia. Kita harus menjadikan Yesus sebagai yang utama dan terutama. Harus lebih utama dari segala yang kita miliki, harus lebih utama dari keluarga kita, harus lebih utama dari harta kita, harus lebih utama dari hobi kita, harus lebih utama dari pekerjaan kita dan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Yesus harus menjadi utama dan yang terutama. Dengan kata lain, kita harus bersedia untuk berkorban. Kita harus bersedia untuk memprioritaskan Tuhan Yesus dalam setiap langkah kehidupan kita. Siap menghadapi tantangan, siap menghadapi segala bentuk konsekuensi tatkala menjadi pengikut Kristus. Itu adalah jawaban kita. Kalau kita mau menjadikan Yesus sebagai yang utama dan terutama. Saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak hal nasihat yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya menjadi pengikut Kristus yang setia, yang pun menjadi nasihat bagi kita sekalian. Yang pertama, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera dalam diri kita dulu. Dan setelah itu baru kita memberitakan Injil, menjadi pengikut Kristus yang setia dalam sepanjang hari hidup kita. Yang kedua, Tuhan Yesus bilang, jangan kita berkecil hati, karena kita begitu berharga di matanya. Yang ketiga, Yesus mau kita memaknai kehidupan ini sebagaimana yang Ia kehendaki, menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada sedetik pun waktu yang kita sia-siakan, karena kita akan mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, Yesus mau supaya kita menjadikan Dia yang utama dan yang terutama. Inilah firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama-sama. Mari terus bertahan sampai kepada akhir zaman. Mari kita belajar untuk menghayati bahwa menjadi pengikut Kristus yang menjadi keputusan kita. Apapun itu resikonya, kita siap untuk menghadapinya. Karena itu bagian konsekuensi kita dalam mengikut Kristus. Percayalah, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita merespon firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama. Kita memuji Tuhan dari NKB 119, bait 1 dan 3. Nyanyikan lagi bagiku. Sungguh mulia
dalam persekutuan dengan semua orang percaya pada segala waktu dan tempat. Saya menjemput anggota jemaat, dipersilakan berdiri, dan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Anggota jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan syukur kepada Allah. Untuk itu, kita akan dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 50 ayat 14a dan 23a. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Nyanyian persembahan NKB 199 ayat 1 dan 3. Sudahkah yang terbaik kuberikan?
Mari kita berdiri, berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, saat ini kami menyerahkan syukur kami kepadamu, karena kami sadar bahwa apa yang ada pada diri kami berasal dari Engkau juga. Terima kasih karena Engkau telah melibatkan kami dalam mendukung pelayanan melalui persembahan kami ini. Terimalah dan kuduskanlah persembahan umat-Mu ini, agar dapat dipakai dalam pekerjaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anggota jemaat dipersilakan duduk.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita tenang dan kita satu di dalam doa syafaat yang nantinya akan kita akhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, di kesempatan kali ini, izinkanlah kami mengucap syukur kepadamu atas nafas kehidupan yang masih kami nikmati sampai dengan detik ini. Kami juga bersyukur kami beroleh kesempatan untuk berkumpul bersama dalam ibadah minggu yang diselenggarakan di rumah kami masing-masing. Berkatilah seluruh umat-Mu di gereja Pokla Heroi ini, koster, tata usaha, penatua, diaken, gembala sidang, pengurus kategorial, dan kepanitiaan-kepanitiaan yang terbentuk. Mampukanlah anak-anak Tuhan dan tumbuhkanlah dalam hati mereka semangat untuk melayani dengan sepenuh hati. Meskipun masih ada beberapa kekurangan, namun kami yakin dan percaya Engkau yang akan membantu mereka dalam tugas pelayanan yang diemban. Tidak lupa kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sakit. Tuhan mau sembuhkan, sebagaimana yang dialami oleh Ibu Jarwo yang sedang dalam pemulihan dan Ibu Damaris Alu yang berada dalam keadaan lemah tubuh. Engkau Allah yang berkenan untuk memulihkan anak-anak-Mu. Yang bergumul, Tuhan mau teguhkan iman percayanya, sehingga mereka tetap mengandalkan Tuhan untuk dapat menyelesaikan pergumulan yang sedang dihadapi. Kami mohon Tuhan berkenan untuk menghibur segenap rumpun keluarga dari Bapak Yopi Boli, di mana beberapa waktu yang lalu kakak terkasih telah Engkau panggil kembali ke pangkuan-Mu, dan biarlah dari hari ke hari mereka dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan, sehingga mereka kuat dalam menghadapi peristiwa yang menduka citakan ini. Dengan kerendahan hati kami mohon, semoga orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari pentingnya rasa persatuan. Semoga umat Kristen dapat menjadi sumber perdamaian serta dapat menyebarkan kasih yang diteladankan Yesus Kristus bagi seluruh umat manusia dalam kata dan tindakan. Tidak lupa kami juga berdoa bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Semoga kami bisa tinggal bersama sebagai satu saudara yang bisa saling mengerti, saling menghargai, serta saling membantu satu dengan yang lainnya. Kami mohon kepadamu ya Bapa, semoga seluruh warga masyarakat berusaha untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Berilah kami rahmat kebijaksanaan, agar kami mampu mengabdikan diri kami demi kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat. Ya Tuhan Allah yang rahmani, kiranya Engkau memberkati tugas dan pekerjaan kami masing-masing, baik sebagai pegawai negeri atau swasta, petani, sopir, buruh, tukang, dan lain sebagainya. Bahkan anak-anak-Mu yang bekerja di Pangkalan Lanut Sultan Hasanuddin Mandai, agar berkat-Mu mengalir bagaikan air yang terus-menerus mengalir dalam hidup dan kehidupan ini. Ya Tuhan Allah yang rahmani, saat ini kami juga mohon kepadamu,
Selamatkanlah kami umat-Mu yang sedang berada dalam kecemasan karena ancaman wabah virus corona. Di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, sudah banyak yang menjadi korban dari virus ini. Kami mohon sembuhkanlah anak-anak-Mu, luputkanlah mereka dari ancaman virus yang mematikan ini. Bahkan pemerintah kami, para medis yang berupaya semaksimal mungkin, lindungilah mereka, kasihanilah mereka. Lepaskanlah kami dari cengkraman virus yang mematikan ini, sehingga kami boleh dipulihkan Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian NKB 183, bait 1 dan 5, Dulu Ku Mencari. Kembalilah dalam damai sejahtera Allah. Jadikanlah firman Tuhan yang engkau dengar sebagai suluh dan pedoman dalam hidupmu. Sebab bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, ia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak-Nya. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Untuk menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini, kita menyanyi dari NKB 128 ayat 1 dan 4, Ku berserah kepada Allahku.
Jemaat dipersilakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.